Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke season 9-nya ya dari alur cerita Battle Trog The Heaven ini kelanjutannya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, tim Verles dan juga tim Guyan Protoss telah bekerja sama untuk membuat sebuah ramuan. Ramuan itu adalah untuk syarat mengambil Heart Flame di dasar lautan. Lalu Xiaoyan pun berkata, apakah efek petir dari ramuan obat ini akan lebih rumit dari sebelumnya? Tanya dari Xiaoyan. Zhao Chang'an mendengar itu, dia pun lalu berkata, ya sepertinya ini akan lebih rumit dari sebelumnya, jawab dari Zhao Chang'an. Baiklah kalau begitu, aku akan mencobanya. Dan semoga saja aku bisa mengatasi petir-petir ini, ucap dari Xiaoyan. Setelah itu, Xiaoyan pun langsung terbang ke udara. Di udara ada awan hitam gelap yang terbentuk dari langit. Di tengahnya ada kilatan petir yang sangat dahsyat, dan petir itu datang dengan sangat cepat. Sebenarnya itu adalah kekuatan dari senjata milik Xiaoyan yang bisa memanggil petir sesukanya. Xiaoyan benar-benar mengambil petir dari awan gelap itu. Kemudian Xiaoyan meremas-remas telapak tangannya. Sejumlah petir pun berkumpul di telapak tangannya dan membentuk bola petir. Sesaat kemudian, dari bola petir itu muncul sebuah sosok dan cakarnya sangatlah panjang. Zhao Chang'an melihat itu, dia lalu berkata, apakah itu binatang petir? Kemudian sosok dari bola petir itu pun muncul di depan semua orang. Ada sebuah sosok yang dengan sayap sedikit transparan dan bertanduk sangat panjang di kepalanya. Sisik biru dan putih menutupi tubuhnya. Arr, itu memang binatang petir. Binatang petir itu lalu mengaum. Binatang petir ini berkekuatan Dausian bintang 6. Dan dia bisa mengendalikan petir sesuka hatinya, ucap dari Zhao Chang'an. Xiaoyan lalu menatap binatang petir yang baru saja keluar dari bola yang dia remas-remas. Lalu tubuh Xiaoyan pun mengeluarkan petir dan api. Petir dan api itu bergelombang di sekujuran tubuhnya. Penampilan Xiaoyan ini benar-benar membuat semua orang takjub. Xiaoyan benar-benar mengerikan. Api dan petir adalah elemen terkuat. Bagaimana caranya dia bisa mengendalikan kedua elemen itu? Ucap dari Zhao Chang'an. Buar, senjata petirnya pun muncul di tangan Xiaoyan. Xiaoyan lalu menembakkan petir itu ke arah binatang petir itu. Wuss, buar. Tembakan petir itu langsung menembus tubuh binatang petir. Dengan suara yang keras, binatang petir itu pun meledak secara langsung dan berubah menjadi sinar kecil dan menyebar. Cahaya-cahaya kecil ini adalah bahan obat terakhir untuk membuat ramuan selanjutnya. Apakah itu berhasil? Tanya dari Zhao Chang'an. Xiaoyan pun mengangguk mendengar itu. Baiklah kalau begitu, bahan yang kita butuhkan sudah kita dapatkan. Mari kita membuat Li Lingdan, ucap dari Xiaoyan. Cincang Tao dan juga Lang Tian pun bersiap lagi kali ini. Zhao Chang'an melihat Xiaoyan, dia pun masih tidak berhenti terkagum. Dan dia pun segera mengerti. Kedua anak Xiaoyan, yaitu Xiao Xiao dan juga Xiaolin, memiliki bakat yang sangat luar biasa. Itu karena mereka memiliki bakat itu dari ayahnya. Oh ya Xiaoyan, bisakah aku meminta Long Yan menemaniku ke dalam hutan untuk mencari bahan obat ramuan ketiga? Aku rasa aku bisa mendapatkan bahan obat ramuan ketiga di dalam hutan, ucap dari Zhao Chang'an. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk. Walaupun kekuatan Zhao Chang'an cukuplah kuat, tetapi jika dia bertemu dengan pasukan binatang buas lagi, dia pasti akan sangat kerepotan. Maka dari itu dia membutuhkan Long Yan untuk menemaninya. Baiklah kalau begitu, berhati-hatilah ucap dari Xiaoyan. Long Yan pun akhirnya mengajak Xiaozan, Strom dan juga Nan Arming untuk menemaninya. Baiklah ayah, aku akan pergi, ucap dari Long Yan.
Oh ya, apa Xiaoyan adalah ayahmu? Tanya dari Zhao Chang'an. Long Yan pun lalu mengangguk mendengar itu. Zhao Chang'an menjadi bertambah kagum kepada Xiaoyan. Dia memiliki anak-anak yang begitu kuat. Kemudian Zhao Chang'an pun segera masuk ke dalam hutan bersama Long Yan dan yang lainnya. Sementara itu di lautan Void pada saat ini ada kapal berwarna merah yang sedang melaju sangat cepat. Di kapal itu ada sosok yang berdiri. Setelah bertahun-tahun, aku tidak tahu sudah seperti apa sekarang kampung halamanku ini. Tetapi energi di benua ini tidak sebagus sebelumnya. Sekarang jauh lebih buruk. Aku juga sedikit heran. Bagaimana bisa serigala darat dikalahkan oleh seseorang dari benua ini? Ucap dari sosok itu. Sebegitukah penasaranmu tentang benua ini? Ucap dari seseorang yang lainnya. Tuan Peridara, sepertinya aku tidak melihat siapa-siapa di benua ini. Ucap dari seseorang yang berkata dengan penuh hormat kepadanya. Benarkah? Jawab dari Peridara. Dia kebingungan dan segera melihat ke arah kota. Di sana memang sudah tidak ada orang dan portal teleportasi juga sudah menghilang di sana. Jalan pun telah ditumbuhi oleh rumput liar saat ini. Tuan Putri Darah, tampaknya semua orang di kota ini telah menghilang. Ucap dari bawahan Peridara. Tidak mungkin. Benua ini memiliki popularitas yang sangat banyak. Mungkinkah ada seseorang dari benua lain yang membunuh mereka semua? Atau mereka telah melarikan diri? Ucap dari Peridara. Oh ya, Tuan Peridara. Aku pikir masih ada kemungkinan lain. Mungkinkah kita terjebak? Dan sekarang semua orang yang kita lihat hanyalah sebuah ilusi saja. Ucap dari bawahan Peridara. Jika ini hanyalah ilusi, maka dengan kekuatan jiwa aku pasti bisa mengetahuinya. Biarkan aku memeriksanya terlebih dahulu. Kalian pergilah dan menjelajahi tempat ini untuk mencari petunjuk. Ucap dari Peridara. Peridara pun akhirnya mendaratkan kapalnya. Ini benar-benar sangat aneh. Di mana orang-orang? Apakah mereka semua telah melarikan diri ke alam lain? Tanya dari Peridara lagi. Lalu Peridara menoleh dan berkata kepada salah satu anak buahnya. Cepatlah pergi dan periksa apakah ada wilayah lain di udara yang paling dekat dengan daratan ini. Ucap dari Peridara. Lalu setelah itu pun bawahannya segera melesat pergi dari sana. Dan beberapa saat kemudian Sun Sun yang telah diperintahkan oleh Peridara pun kembali. Dan mengeluarkan sebuah sketsa. Di sketsa itu digambarkan bahwa wilayah udara yang paling dekat dengan daratan ini adalah alam roh. Dan untuk ke sana dibutuhkan waktu sekitar 500 tahun. Adapun beberapa wilayah di luar alam roh dibutuhkan hampir 10 juta tahun untuk pergi ke sana. Dalam sketsa ini sama sekali tidak ada semangat juang yang tergambarkan di sini. Ini semua berkat Xiao Wutian. Bagaimana juga Peridara tidak sekuat Xiao Wutian. Sepertinya aku mengingat sesuatu. Ucap dari Peridara. Rombongan itu pun segera pergi dari sana untuk pergi ke kota Teiring. Tebakanku memang benar. Mereka semua sudah melarikan diri. Tampaknya untuk menghindari perang. Mereka melakukan ini. Namun pada akhirnya mereka pasti akan aku temukan. Ucap dari Peridara. Kemudian Peridara membentuk segel dengan tangannya. Sumber gas abadi pun langsung bergejolak dan memancarkan warna merah. Lalu energi itu ditembakkan ke arah depan sampai menabrak sesuatu penghalang yang tidak terlihat. Sepertinya penghalang itu jauh lebih kuat dari kekuatanku. Penghalang ini terlalu sulit untuk ditembus. Siapa orang yang telah membuat penghalang ini? Ucap dari Peridara. Saat melihat penghalang itu, Peridara merasakan sedikit ketakutan. Dan dia tidak lagi berani untuk bertindak gegabah kali ini. Lalu dia segera mengirim seseorang untuk mengirimkan pesan ke alam Dewa Darah. Dan dia pun perlu bantuan dari seseorang yang lebih kuat darinya. Jika tidak, kekuatan penghalang ini tidak akan mungkin bisa dia tembus.
butuh hampir 500 tahun untuk mengirim informasi ini ke alam Dewa Darah. Karena penghalang ini, kita akan biarkan saja mereka menunggu sampai 500 tahun lagi. Selama waktu itu berlalu, kita akan berlatih di sini, ucap dari peri darah. Setelah itu rombongan Dewa Fana pun segera pergi dengan menggunakan kapal untuk mencari tempat berlatih. Kapal itu pun lalu pergi dari benua itu. Ada sosok yang berdiri di balik penghalang itu saat ini. Sosok ini adalah Xiao Wutian. Aku tidak menyangka penghalang ini akan ditemukan dengan begitu cepat. Tidak ada lagi waktu untuk kita. Aku benar-benar menggantungkan harapan kepadamu, Xiaoyan, gumam dari Xiao Wutian. Sementara itu di tempat lain, Xiaoyan yang masih menyempurnakan ramuan Li Ling dan mengapa aku selalu gagal pada langkah ini? Apa yang salah denganku? Ucap dari Xiaoyan. Saat ini ramuan yang disempurnakan telah sampai di tahap akhir dan tahap ini adalah tahap yang paling penting. Akan tetapi ini merupakan langkah yang sangat sulit. Lang Tian dan juga Jin Cantao melihat kuali obat di depan Xiaoyan. Mereka pun melihat itu dengan sangat serius. Xiaoyan, sepertinya ada langkah-langkah yang harus dilakukan, ucap dari Lang Tian. Apakah kamu maksud sepertinya ada jejak energi lembut dari roh-roh petir yang aku tangkap, ucap Xiaoyan kepada Lang Tian. Xiaoyan pun lalu memutuskan untuk mencoba saran dari Lang Tian. Xiaoyan lalu mengontrol suhu nyala api dan setelah beberapa saat kekuatan kendali apinya pun melemah. Xiaoyan saat ini sangatlah sabar. Ramuan ini tampak seperti binatang buas yang tidak bisa dijinakannya. Namun Xiaoyan tidak akan gegabah sekarang. Xiaoyan tahu bahwa sebenarnya ramuan ini bisa meledak. Xiaoyan akan menjadi orang pertama yang menggunakan teknik petir untuk membuat ramuan ini. 3 petir merah pun lalu muncul di tubuhnya. Xiaoyan dengan hati-hati mengendalikan 3 petir itu dan memasukkannya ke dalam kuali obat. Terbuar, terbuar, terbuar. Adegan ini menarik perhatian Lang Tian dan juga Jin Cantao. Keduanya melihat ada petir yang bergemuruh di antara kuali obat Xiaoyan. Xiaoyan menggunakan keterampilan kontrol api untuk mengurangi tekanannya. Petir pun tiba-tiba menjadi tenang. Xiaoyan menggunakan petir ke dalam ramuan obat itu, ucap dari Lang Tian. Dia sedikit terkejut, dia belum pernah melihat ini sebelumnya. Ternyata eksperimenku berhasil, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan mencoba mengendalikan petir dalam nyala api itu. Keduanya pun berbenturan satu sama lainnya. Penolakan yang sangat kuat dari keduanya membuat Xiaoyan semakin lelah. Sepertinya ini masih akan gagal, ucap dari Xiaoyan lagi. Saat Jin Cantao dan juga Lang Tian melihat pemandangan itu, mereka juga merasa bahwa Xiaoyan sudah sangat kelelahan. Namun Xiaoyan tidak menyerah kali ini. Kekuatan jiwanya yang kuat tiba-tiba mengalir. Rasa lelah yang dirasakan oleh Xiaoyan pun akhirnya menghilang. Jin Cantao lalu menatap ke arah Xiaoyan yang sedang duduk. Hei Xiaoyan, apakah itu kekuatan jiwa domain? Tanya dari Jin Cantao. Kekuatan jiwa yang dipancarkan oleh Xiaoyan pada saat ini benar-benar mengerikan. Xiaoyan lalu mengangkat kepalanya dan di depannya ada sosok yang menggunakan jubah besi dewa di depannya. Sosok ini adalah Xie Jinghui. Ternyata Xie Jinghui meminjamkan kekuatan jiwanya kepada Xiaoyan melalui informasi misterius kaca surgawi. Itu sebabnya kekuatan jiwa Xiaoyan menjadi lebih kuat berkali-kali lipat. Dengan bantuan kekuatan jiwa Xie Jinghui, Xiaoyan bisa melepaskan kekuatan jiwa tingkat domain. Dan dia bisa menstabilkan kekuatan kuali obatnya lagi. Dalam kuali obat, petir dan api pun saling terikat. Dan membuat suara ledakan yang mendesis. Ini adalah perpaduan api dan guntur energi yang dihasilkan.
ada api dan petir yang saling terkait. Ternyata masih ada harapan. Pada tahap ini, Xiaoyan tahu bahwa ini akan berhasil. Buar, buar. Namun pada saat ini kuali obat di depannya tiba-tiba meledak. Semua orang pun terkejut dan ada asap yang mengepul di sana. Xiaoyan, apakah itu gagal lagi? Tanya dari Lang Tian. Mendengar itu, Xiaoyan duduk tidak bergerak di depan kuali obatnya. Ledakan itu membuat kuali obat sepertinya terbakar. Lalu ketika ada angin yang berembus, tercium aroma dandelion yang sangat menyebar di udara. Hah? Berhasil! Ramuan itu berhasil dibuat, ucap dari Lang Tian dan juga Jin Chantao. Keduanya pun menghela napas dengan lega. Xiaoyan pun akhirnya menatap ke arah Li Lingdan. Dia pun tersenyum. Menurut Zhou Chang'an, 3 ramuan ini bisa digunakan untuk persyaratan dalam menemukan Fallen Heart. Pemurnian ramuan sudah selesai. Xiaoyan baru saja bersiap untuk bersantai. Tetapi tiba-tiba seluruh hutan ini bergetar karena gelombang suara seseorang. Long Xitian mendengar itu, dia pun lalu berkata, sepertinya itu adalah suara Long Yan. Xiaoyan pun lalu berkata, sepertinya mereka sedang diserang. Ya, dan juga sepertinya itu bukan karena serangan binatang buas. Karena jika itu binatang buas, Long Yan pasti bisa menghadapinya. Aku khawatir mereka telah bertemu dengan tim yang lainnya, ucap dari Long Xitian. Analisa dari Long Xitian memang benar. Dari kejauhan mereka melihat ada puluhan sosok yang berkerumun. Tim Guyan Protos sedang dikejar kali ini. Buat, dededor. Ada serangkaian ledakan dari kejauhan dan tim Guyan Protos pun mundur dengan sangat cepat. Semuanya bersiaplah untuk bertarung, ucap dari Xiaoyan yang melihat itu. Zhou Chang'an, kenapa kamu kabur? Sepertinya tim peringkat kelima besar, kalian sangatlah memalukan karena melarikan diri seperti itu, ucap dari salah satu orang musuh yang sedang menyerang mereka. Mendengar itu, Zhou Chang'an pun berbalik. Dia lalu membentuk segel dan bola api besar muncul di dalam sekejap dan lalu ditembakkan ke arah musuh itu. Buar! Namun serangan itu tidak ada gunanya. Musuhnya sama sekali tidak tersentak akibat serangan itu. Kalian telah merampok bahan obat dari kami. Kami tidak akan melepaskan kalian, ucap dari Judy, kapten dari tim laut. Wilayah mereka sama dengan Guyan Protos. Tetapi wilayah air dan api ini memang tidak bersatu. Karena Guyan Protos kuno adalah api dan tim laut adalah air. Weng Kai, mundurlah dan bawa Long Yan karena dia sudah terluka parah, ucap dari Zhou Chang'an. Kita tidak bisa melarikan diri seperti ini sambil membawanya, ucap dari Weng Kai. Dia terluka karena melindungi kita. Aku akan mengcover dan kamu cepatlah mundur, ucap dari Zhou Chang'an. Zhou Chang'an pun tiba-tiba menghentikan gerakannya karena mereka saat ini sudah benar-benar dikepung. Weng Kai, cepatlah pergi dan beritahu Xiaoyan, ucap dari Zhou Chang'an. Mereka menghadapi tim yang terdiri dari 30 orang. Jadi hampir tidak ada peluang untuk menang kali ini. Oh, apakah kalian ingin meminta bantuan kepada tim Verlas? Tanya dari Judy. Weng Kai yang terluka parah dengan sekuat tenaga bergegas untuk pergi dan mengeluarkan semua kemampuannya. Mintalah bantuan pada mereka. Aku pasti akan membunuh kalian semua sebelum tim Verlas itu datang, ucap dari Judy. Begitu Judy mengangkat tangannya, ada awan-awan gelap yang muncul dari langit. Lalu sebuah petir emas pun menyambar lengannya. Setelah cahaya petir itu menghilang, muncul sebuah trisula emas di tangan Judy. Judy, apakah kamu yakin ingin bertarung melawan Guyan Protos kali ini? Ucap dari Zhou Chang'an. Tidak, tetapi jika kamu menyerahkan bahan obat Bai Shen itu, aku bisa membiarkanmu pergi, jawab dari Judy. Zhou Chang'an lalu memegang 5 buah pinus di tangannya. Buah itu memancarkan warna biru. Judy, buah ini kami dapatkan dari Dilong Cakar 9. Apakah
ini yang kalian inginkan? Tanya dari Zhou Chang'an. Kamilah yang menemukan pertama kali buah itu. Bahkan kami menemukannya sebelum kalian tiba di sini. Kami sudah bersiap untuk menyerangnya dan membunuh Dilong Cakar 9. Tetapi kalian malah menyerang target kami secara tiba-tiba seperti itu, jawab dari Judi. Itu sungguh konyol. Kekuatan Dilong Cakar 9 sangatlah kuat. Aku tidak yakin kalian bisa mengalahkannya meskipun kalian berjumlah 30 orang, ucap dari Zhou Chang'an. Omong kosong, kalian hanyalah sekelompok perampok, ucap dari Judi. Semuanya ayo serang mereka. Lalu 30 orang tim laut pun langsung menyerang tim Guyan Protoss. Judi, aku menyarankan kamu berhenti di sini. Jika berita ini telah mencapai Guyan Protoss, sukuku pasti tidak akan membiarkan kalian lolos, ucap dari Zhou Chang'an. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Akankah Xiaoyan tiba tepat waktu kali ini untuk menyelamatkan Longyan dan juga tim Guyan Protoss? Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gua selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gua selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan sampai jumpa di video gue berikutnya. Semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan dadah.